Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan. Yang ketiga, kurikulum 1997 atau revisi kurikulum 1994. Yang keempat, kurikulum 2004. Yang kelima, kurikulum 2006 KTSP. Yang keenam, kurikulum 2013. Yang ketujuh, kurikulum darurat atau prototype. Yang kedelapan, kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya kita membahas sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pergantian kurikulum di Indonesia terjadi cukup sering sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Meski kerap dianggap terkait pergantian materi, perubahan ini lazim di negara maju. Sebelum kemerdekaan, kurikulum digunakan untuk kepentingan politik penjajahan. Setelah 1945, kurikulum disesuaikan dengan nilai-nilai bangsa. Sejak itu, kurikulum telah beberapa kali berubah, mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan nasional. Kurikulum rencana pelajaran 1947 sampai 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah masa kemerdekaan. Rencana pelajaran 1947 ini baru digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950, di mana membuat hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajaran atau GBP. Rencana pelajaran 1947 kemudian disempurnakan menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada fase ini, pendidikan sudah mulai menata tujuannya. Selain itu, kurikulum Rencana Pendidikan 1964 dirancang pada akhir era kekuasaan Presiden Soekarno. Isu yang berkembang saat itu adalah bahwa pembelajaran akan dikonsep menjadi pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Selanjutnya, kurikulum 1968 dilahirkan oleh pemerintah dengan harapan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan 1975 sampai 1994. Kurikulum PPSP 1973 yaitu dicoba di sekolah laboratorium dengan sistem belajar tuntas dan modul, namun dinilai terlalu mahal untuk diterapkan luas. Kurikulum 1975 itu fokus pada efektivitas dan efisiensi pendidikan, tetapi membebani guru dengan rincian tujuan pembelajaran. Kurikulum 1984 menyempurnakan kurikulum sebelumnya, menggunakan pendekatan proses dan pembelajaran aktif, namun pelaksanaannya kurang efektif. Kurikulum 1994 berbasis Undang-Undang Sisdiknas 1989, memakai sistem caturwulan dan pendekatan sentralistik, menekankan pemahaman, konsep, dan keterampilan. Selanjutnya, kurikulum 1997. Kurikulum 1997 merupakan revisi dari kurikulum 1994 yang dianggap terlalu padat. Revisi ini menekankan pada peningkatan kompetensi siswa serta penyesuaian antara tujuan pembelajaran, beban belajar, potensi siswa, dan kondisi lingkungan. Kurikulum 2004 KBK. Kurikulum 2004 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang lahir sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Kurikulum ini fokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai standar yang ditetapkan. KBK menekankan
pada kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kompetensi ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti kompetensi lulusan, standar, dasar, akademik, okupasional, kultural, dan temporal. Kurikulum ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan pada siswa melalui pengalaman belajar bermakna. Nah, selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dengan orientasi pada pencapaian kompetensi. Kurikulum ini memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan daerah dan peserta didik. KTSP mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan dikembangkan berdasarkan prinsip kurikulum berbasis sekolah yang memberdayakan satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk menyempurnakan KTSP dengan penekanan pada pendidikan karakter untuk melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Tujuan utamanya adalah membentuk budi pekerti dan akhlak mulia siswa. Kurikulum ini mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik yang ditentukan oleh rapot dan menjadi dasar kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, selanjutnya kurikulum darurat atau prototype. Kurikulum prototype dikembangkan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Kurikulum ini memiliki karakteristik utama yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial untuk pembelajaran mendalam seperti literasi dan numerasi, dan fleksibilitas bagi guru untuk penyesuaian pembelajaran dengan kemampuan murid dan konteks lokal. Kurikulum ini memberikan opsi bagi sekolah dan guru untuk memilih antara kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan untuk menggantikan kurikulum prototype. Sekolah dan guru diberikan 3 opsi kurikulum, yaitu yang pertama, tetap menggunakan kurikulum 2013 bagi yang belum siap melakukan perubahan. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat atau 2013 yang disederhanakan bagi yang ingin melakukan perubahan tapi belum siap besar. Yang ketiga, menggunakan kurikulum merdeka bagi yang sudah siap melakukan transformasi. Jadi untuk kesimpulannya yaitu kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis dan perlu dikembangkan secara sistematis untuk mengikuti perkembangan zaman. Perubahan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sejak kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, dan seterusnya hingga kurikulum merdeka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.